Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Planters. Perkenalkan, nama saya Dani Sudibyo Saputro. Saat ini saya menjabat sebagai Masinis Kepala Kebun Sedap PTPN 1 Regional 2. Pada kesempatan ini saya akan kembali menyampaikan materi pelatihan Plantation Leadership Development Program Angkatan 35 tahun 2026. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai manajemen bisnis. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari manajemen fungsional. Secara sederhana, manajemen fungsional adalah struktur organisasi di mana perusahaan dikelompokkan berdasarkan spesialisasi atau fungsi tertentu. Terdapat karakteristik utama dari manajemen fungsional. Yang pertama adalah spesialisasi, yaitu karyawan dikelompokkan berdasarkan keterampilan yang sama. Seperti contoh, karyawan yang memiliki keterampilan di bidang produksi akan ditempatkan di bagian produksi. Karyawan yang memiliki keterampilan di bidang pemasaran maka akan ditempatkan di bidang pemasaran. Kedua, adanya hierarki yang jelas. Setiap bagian dipimpin oleh seorang manajer. Di bawah manajer terdapat kepala subbagian dan di bawahnya terdapat staf. Dan yang ketiga, efisiensi. Karena dikelompokkan menjadi satu bagian, maka setiap individu akan memiliki keterampilan yang lebih tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan mencontohkan bagaimana manajemen fungsional yang terjadi di unit kerja Kebun Sedap PTPN 1 Regional 2. Kebun Sedap merupakan salah satu unit yang mengelola komoditi teh. Secara organisasi, Kebun Sedap dibagi menjadi bagian on-farm atau bagian tanaman dan bagian off-farm atau bagian pabrik. Bagian on-farm dipimpin oleh seorang manajer tanaman dan di bawahnya terdapat asisten kepala dan di bawahnya lagi terdapat asisten updeling. Sementara di bagian off-farm dipimpin oleh seorang manajer pabrik. Di bawahnya terdapat masinis kepala dan di bawahnya lagi terdapat asisten pengolahan dan asisten teknik. Bagian tanaman atau on-farm dibagi menjadi beberapa updeling yang memiliki luasan tertentu. Satu updeling dipimpin oleh asisten updeling dan dibantu di bawahnya oleh mandor 1 dan mandor, diantaranya mandor pemeliharaan dan mandor panen. Tanggung jawab dari bagian tanaman adalah menghasilkan bahan baku pucuk yang bermutu tinggi dan produktivitas tinggi sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selain bertanggung jawab secara teknis, yaitu menghasilkan bahan baku pucuk bermutu tinggi, rotas tinggi, dan harga pokok yang terkendali, bagian on-farm juga memiliki tanggung jawab non-teknis, yaitu menjaga aset lahan perkebunan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bagian off-farm atau pabrik bertanggung jawab untuk mengolah bahan baku pucuk teh menjadi produk teh yang memiliki kualitas atau mutu tinggi untuk memenuhi permintaan pasar atau pelanggan. Bagian off-farm dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pengolahan yang dipimpin oleh asisten pengolahan dan bagian teknik yang dipimpin oleh asisten teknik. Bagian pengolahan bertanggung jawab untuk melakukan proses pengolahan teh, dari mulai tahapan penerimaan bahan baku, proses pembeberan, proses pelayuan, proses penggilingan dan oksidasi enzimatis, proses pengeringan, proses sortasi, hingga proses pengepakan. Di dalam tahapan proses tersebut, terdapat quality control yang terus dilakukan atau dijaga untuk menghasilkan produk dengan mutu tinggi dan bebas dari kontaminasi ataupun bebas dari reject. Bagian teknik memiliki tanggung jawab yang pertama melakukan maintenance atau pemeliharaan dan perbaikan mesin, sehingga mesin pabrik yang digunakan dapat bekerja secara optimal dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Kedua, bagian teknik mengatur kendaraan operasional untuk angkutan produksi, angkutan bahan baku pucuk di lapangan. Yang ketiga, bagian teknik bertanggung jawab memelihara dan memperbaiki aset bangunan perusahaan. Untuk mendukung bagian operasional, terdapat bagian supporting atau administrasi yang dipimpin oleh seorang asisten administrasi. Bagian
administrasi terdiri dari 1. Bagian tabin, tata buku induk yang bertugas untuk melakukan pencatatan administrasi di sistem untuk menghasilkan laporan manajemen sebagai bahan evaluasi manajer. 2. Bagian SDM umum yang bertugas untuk mengelola SDM, baik yang masih aktif maupun pensiun. Yang ketiga, bagian pengadaan yang bertugas untuk melakukan pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk operasional kebun. Yang keempat, bagian gudang yang bertugas untuk melakukan administrasi penerimaan dan pengeluaran barang bahan di gudang. Yang kelima, kasir yang bertugas untuk melakukan pengelolaan dana kas kebun yang digunakan untuk operasional. Dan yang keenam, bagian sertifikasi yang bertugas untuk mengawal penerapan sertifikasi yang ada di kebun. Manajemen fungsional menyatukan semua bagian yang ada di perusahaan. Tidak ada bagian yang dapat berdiri sendiri. Semua bagian memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing untuk kepentingan perusahaan. Tidak ada Superman. Setiap bagian harus mampu berkolaborasi dengan bagian yang lainnya sehingga menjadi super team yang kuat, yang kokoh dan solid untuk mencapai tujuan perusahaan yang utama, yaitu mencapai laba. Demikian materi manajemen fungsional yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam Planters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.